Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputa Aurelia Wira Pratriwi, NIM 2210111019, Program Studi Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Reformasi Kesehatan Nasional. Di dalam materi ini terdapat 6 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, urgensi reformasi sistem kesehatan nasional. Yang kedua, lingkup reformasi sistem kesehatan nasional. Yang ketiga, proses penyusunan konsep reformasi sistem kesehatan nasional. Yang keempat, tujuan dan milestone pencapaian reformasi sistem kesehatan nasional. Yang keempat, era, kunci strategi pelaksanaan, dan indikator reformasi sistem kesehatan nasional. Yang terakhir, kontribusi stakeholder yang diharapkan. Yang pertama, urgensi reformasi sistem kesehatan nasional. Pandemi COVID-19 memberikan pembelajaran dan refleksi penting bahwa sistem kesehatan nasional atau SKN kita masih lemah. Khususnya, kemampuan pencegahan, tracking, testing, dan tracking, serta kemampuan pengolahan lonjakan kasus pada pelayanan kesehatan di masa pandemi, termasuk sulitnya mobilitas sumber daya manusia, seperti fasilitas kesehatan, kefarmasian dan alat kesehatan, tenaga kesehatan, laboratorium, dan penyediaan kesehatan. Pembelajaran penanganan pandemi COVID-19 tersebut menjadi salah satu dasar urgensi perlunya penguatan pencegahan penyakit dan penguatan sistem kesehatan nasional. Pandemi COVID-19 menjadi titik balik dan momentum yang tepat untuk membentuk reformasi sistem kesehatan nasional. Beberapa pembelajaran penting atas kurangnya kapasitas respon sistem kesehatan nasional pada masa COVID-19 tersebut antara lain: yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi untuk surveillance dan pemantauan protokol kesehatan masyarakat. Yang kedua, kapasitas pencegahan dan mitigasi yang ditunjukkan dengan kemampuan testing, tracking, dan tracking yang tidak cepat dan jumlahnya terbatas. Sistem surveillance penyakit belum terintegrasi dan belum berjalan secara real time, serta terbatasnya jumlah laboratorium standar minimal BSL-2 dan BSL-3. Yang ketiga, komunikasi risiko di awal pandemi COVID-19. Yang keempat, kapasitas fasilitas kesehatan yang terbatas dalam menghadapi sure capacity yang ditunjukkan dengan belum cukupnya jumlah fasilitas isolasi, ruang rawat inap, IGD rumah sakit, kurangnya APD bagi tenaga kesehatan di awal masa pandemi, dan manajemen kasus yang lemah atau tata laksana kasus sebagai panduan layanan kesehatan belum jelas. Yang kelima, mekanisme mobilisasi pembiayaan kesehatan tersebut masih rendah, keterlibatan pembiayaan sektor dan pemerintah, dan masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan penolakan vaksinasi COVID-19. International Health Regulation mengatakan kepada setiap negara anggota untuk memiliki kapasitas inti yang mencegah, mendeteksi, dan merespon cepat risiko kesehatan masyarakat. Hasil penelitian Joint External Evaluation yang dilaksanakan tahun 2017 menunjukkan keterbatasan kapasitas teknis antara lain pada mekanisme respon terhadap penyakit menular dan penyakit yang berpotensi zoonosis, integrasi dan analisis data surveillance-nya, identifikasi risiko kesehatan masyarakat, serta kepastian dan respon operasional tanggap darurat. Indonesia sudah mengatur penanganan wabah penyakit sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Pada tanggal 17 Juni 2019 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengikatan kemampuan dan mencegah, mendeteksi dan merespon
wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan nuklir, biologi, dan kimia sebagai dasar hukum untuk mewujudkan health security dan health resiliency. Namun, implementasi kegiatan yang mengacu pada regulasi tersebut belum didukung dengan kapasitas sistem kesehatan nasional yang memadai. Penguatan sistem kesehatan nasional pada dasarnya telah diamanahkan sebagai salah satu strategi dalam rencana pembangunan jangka menengah untuk mengatasi permasalahan pembangunan kesehatan. Dalam hal pelayanan kesehatan, pemenuhan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan masih kurang. Hingga triwulan 3 tahun 2021, baru 5,4% FKTP dan 88,4% rumah sakit terdeteksi masih ada 4,97% puskesmas tanpa dokter. Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas pada tanggal 5 Januari 2021 memberikan arahan untuk melakukan reformasi sistem kesehatan nasional yang kemudian diterjemahkan Kementerian PPN atau Bappenas dalam kajian Major Project Reformasi Sistem Kesehatan pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022. Reformasi sistem kesehatan nasional dibutuhkan tidak hanya quick win sebagai respon atas terjadinya pandemi COVID-19, namun juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sistem kesehatan nasional yang kuat dalam jangka menengah dan panjang untuk menciptakan sistem kesehatan nasional yang resilient dan mengantisipasi kejadian pandemi penyakit di masa mendatang, sekaligus sebagai respon terhadap sebagai permasalahan kronis pembangunan kesehatan nasional yang belum selesai. Ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit. Pada masa pandemi COVID-19, ketahanan kesehatan dan pengendalian penyakit di Indonesia masih lemah. Pengendalian pandemi belum disertai surveillance yang cepat dan handal, serta kapasitas testing dan tracking yang masih rendah karena kapasitas SDM dan jejaring laboratorium surveillance terbatas serta manajemen data yang masih lemah. Temuan penting dari J 2017 menunjukkan koordinasi lintas sektor merupakan titik lemah dalam mencegah, mendeteksi, dan menanggapi keadaan darurat kesehatan masyarakat. Dalam aspek pengendalian penyakit ini, selain peningkatan penyakit tidak menular, Indonesia masih harus menghadapi penyakit menular yang masih ditemukan. Penyakit tropis terabaikan. Berdasarkan laporan WHO, Indonesia menempati peringkat ketiga di dunia dalam hal insidensi TB pada tahun 2020 dengan estimasi angka kasus mencapai 824.000. Hingga tahun 2021 mencakup pengobatan TB hanya 46% dengan keberhasilan pengobatan hanya 83%. Dengan kondisi pengendalian TB tahun 2020 diperparah kondisi pandemi, target RPJMN tahun 2024 yaitu penurunan insidensi TB menjadi 190 per 100.000 diperkirakan sulit untuk dicapai. Hingga tahun 2021, sebanyak 318 kabupaten atau kota di Indonesia dengan status eliminasi malaria. Adapun 3 provinsi dengan endemisitas malaria yang tinggi adalah Papua, Papua Barat, dan NTT. Untuk mencapai target eliminasi malaria tahun 2024 di 405 kabupaten atau kota dan Indonesia bebas malaria di tahun 2030. Diperlukan upaya percepatan eliminasi kasusnya di daerah dengan status endemis tinggi malaria. Indonesia masih menjadi negara jumlah kasus kusta tertinggi ketiga di Indonesia setelah India dan Brasil. Meskipun Indonesia saat ini mencapai status eliminasi kusta dengan angka prevalensi nasional mencapai 0,4 per 10.000 penduduk pada tahun 2020. Namun demikian di tingkat daerah sebanyak
98 kota atau kabupaten dan 6 provinsi belum mencapai status eliminasi. Proporsi kasus kusta baru pada anak tahun 2021 sebesar 10,6% dari total kasus. Angka ini menunjukkan penularan penyakit kusta pada anak dari orang terdekat masih tergolong tinggi. Berdasarkan penyakit NTDs lainnya, sebelumnya sepenuhnya dapat diselesaikan hingga triwulan 3 tahun 2021. Tercatat masih ada 26 desa endemis skitosomiasis. Capaian imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan sebesar 57,9%. Masih rendah dibandingkan dengan target yang perlu dicapai pada tahun 2024 dalam RPJMN 2020 hingga 2024, yaitu sebesar 90%. Di samping itu, dari aspek pemerataan IDL, presentasi kabupaten atau kota yang mencapai 80% IDL pada tahun 2020 hanya sebesar 37,2%. Lebih rendah dibanding tahun 2019, yaitu 73,5%, dan tahun 2018 72,8%. Pelayanan kesehatan. Dalam menyediakan layanan kesehatan, Indonesia mengadopsi model campuran pelayanan kesehatan oleh publik dan swasta. Jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun oleh pemerintahan dan swasta mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Namun, ketidakcukupan jumlah dan ketimpangan sebaran vaskes antar daerah masih tetap terjadi, terutama di daerah timur Indonesia dan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Ketersediaan SDM kesehatan di puskesmas masih belum mencukupi dan jenis petugas minimal puskesmas sesuai standar masih belum terpenuhi. Ketersediaan obat dan vaksin esensial di puskesmas masih belum mencukupi. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang masih bervariasi antara vaskes dan alat kesehatan masih belum terpenuhi secara lengkap di vaskes primer. Di era desentralisasi, kendali pusat atas masalah kesehatan di tingkat kabupaten atau kota mulai berkurang sehingga kemampuan pelayanan kesehatan dasar antar daerah bervariasi tergantung pada komitmen daerah, kapasitas fiskal, serta kemampuan fasilitas SDM, sarana, dan prasarana. Permasalahan yang sering menonjol adalah kekosongan atau kekurangan SDM kesehatan. Sejak desentralisasi, sebagian besar belanja kesehatan daerah diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan kuratif, belanja modal, dan belanja pegawai. Sementara belanja untuk pelayanan kesehatan masyarakat cukup kecil. Pelayanan kesehatan dasar dalam Deklarasi Alma-Ata tahun 1978 diterjemahkan sebagai pelayanan kesehatan esensial yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, dapat diterima secara sosial, dapat diakses oleh setiap keluarga atau individu, diselenggarakan dengan peserta masyarakat, secara ekonomis dapat ditanggung oleh masyarakat dan negara. Sampai saat ini, pelayanan kesehatan belum mampu menjawab permasalahan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut dianalisikan dengan pencapaian indikator kesehatan masyarakat yang stagnan seperti cakupan imunisasi dasar lengkap yang cenderung stagnan dari 59,2% pada tahun 2013 menjadi 57,9% pada tahun 2018 dan 65,8% pada tahun 2021. Indikasi lainnya ditunjukkan dengan tren angka kematian ibu dan angka kematian bayi, serta sebagai penyakit menular dan tidak menular yang masih cukup tinggi. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit diharapkan pada disparitas akses dan mutu layanan kesehatan, khususnya daerah sulit akses. Meskipun jumlah vaskes yang dibangun mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi kesediaan dan sebesarnya masih belum merata antar daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2019, puskesmas wajib
tersedia minimal 1 di setiap kecamatan yang disesuaikan dengan beban jumlah masyarakat yang dilayani di wilayahnya. Sehingga Desember 2020 masih terdapat 171 kecamatan yang belum memiliki puskesmas dengan 156 berlokasi di Pulau Papua. Kualitas pelayanan kesehatan di Vankes tercermin pada suatu akreditasi hingga tahun 2020 baru 46,37% yang sudah terakreditasi dengan 37,7% di antaranya Pulau Jawa. Dari seluruh puskesmas yang terakreditasi, 79% di antaranya baru memenuhi standar akreditasi dasar atau madya, dan hanya 239 puskesmas yang sudah memenuhi standar akreditasi paripurna. Digitalisasi pelayanan kesehatan. Pemanfaatan teknologi dalam pembangunan kesehatan diarahkan pada dua hal, yaitu digitalisasi pelayanan kesehatan dan digitalisasi sistem informasi kesehatan. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan banyak kendala dalam upaya digitalisasi pelayanan kesehatan. Salah satunya masih belum merata ketersediaan jaringan internet. Data riset fasilitas kesehatan tahun 2019 menunjukkan bahwa masih terdapat 13% puskesmas yang memiliki sinyal internet terbatas. Selain itu, belum ada informasi tenaga khusus pengelolaan sistem informasi kesehatan di puskesmas, sehingga upaya digitalisasi pelayanan maupun sistem informasi belum optimal. Salah satu implikasi di tingkat pelayanan kesehatan adalah proses pelayanan yang masih manual, sehingga proses pelayanan kesehatan kurang efisien dan berpotensi menjadi kekeliruan dalam proses rekapitulasi data. Pemanfaatan teknologi informasi di sektor kesehatan juga masih belum optimal, seperti pengembangan telemedicine Kemenkes untuk menghubungkan pelayanan kesehatan rujukan dalam pemberian konsultasi pelayanan kepada FKTP atau rumah sakit di wilayah terpencil. Sehingga tahun 2020 baru 79 rumah sakit dan puskesmas yang diampu dan aktif dalam telemedicine. Pandemi COVID-19 juga memberikan pelajaran dengan mengikatnya provider swasta dalam menyediakan layanan kesehatan berbasis online yang perlu diimbangi dengan kebijakan pemerintah, terutama dari aspek keamanan data. Perkembangan tersebut merupakan akselerasi perhatian pemerintah dalam mengelola ekosistem teknologi pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari penguatan sistem kesehatan nasional. Kendala utama dalam sistem informasi kesehatan yang ada saat ini yaitu aplikasi dan sistem pelaporan yang belum terintegrasi. Di tingkat pusat, Kemenkes memiliki 207 sistem informasi kesehatan yang tersebar di berbagai unit. Hal ini tentunya menimbulkan potensi multi-entry dan meningkatkan beban administrasi di fasilitas kesehatan. Saat ini sedang ada upaya menyatukan data tersebut, namun proses pencatatan dan pelaporan data dengan sistem single entry belum terwujud. Di tingkat daerah, setiap unit memiliki sistem informasi tersendiri dengan format pencatatan pelaporan yang berbeda. Beberapa pelaporan juga masih dilakukan secara manual. Hal ini tentunya berimplikasi pada meningkatnya beban administrasi di fasilitas kesehatan, mengingat potensi duplikasi dan tidak meningkatnya beban administrasi di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, kesulitan muncul dalam upaya integrasi data yang ada, termasuk keterpaduan antar sistem dan antar pusat daerah dan swasta. Selain itu, data penerimaan pemrograman pemerintah perlu diintegrasikan dalam satu sistem, sehingga pelaksanaan program tersebut berjalan sesuai dengan target sasaran.
ke depan, digitalisasi menjadi drivers utama untuk reformasi sistem kesehatan nasional, sehingga menjadi hal yang baru ditingkatkan pemanfaatannya dalam membangun kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan yang memanfaatkan data kesehatan. Tenaga kesehatan. Permasalahan utama tenaga kesehatan adalah masih kurangnya produksi beberapa jenis tenaga kesehatan dan belum meratanya distribusi tenaga kesehatan di seluruh wilayah maupun di tingkat fasilitas kesehatan. Jumlah lulusan mahasiswa di bidang ilmu kesehatan yang rata-rata mencapai 238.861 lulusan setiap tahun masih belum mampu menjawab kebutuhan di beberapa jenis tenaga kesehatan seperti dokter spesialis, dokter umum, tenaga promosi kesehatan, dan ahli teknologi laboratorium medik. Tingkat produksi keempat jenis tenaga kesehatan tersebut tergolong kurang dibandingkan kebutuhan yang diproyeksikan pada tahun 2024. Selain itu, produksi untuk tenaga bidan dan perawat sudah tergolong cukup banyak, bahkan cenderung sudah melebihi dari kebutuhan di tingkat fasilitas kesehatan. Kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan. Kefarmasian dan alat kesehatan merupakan salah satu aspek penting untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal, terutama pada masa pandemi COVID-19. Saat ini, Indonesia dihadapkan pada masih tingginya impor bahan baku obat, dan baru 13 industri bahan baku obat di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi CPOB, dengan 10 diantaranya adalah bahan baku obat kimia. Di sektor alat kesehatan, baru 300 jenis alkes yang diproduksi dalam negeri dan 1.156 jenis masih belum dapat diproduksi di Indonesia. Selain itu, sebanyak 88% belanja alkes di Indonesia merupakan produk impor. Salah satu kendala dalam kemandirian farmasi dan alat kesehatan adalah anggaran penelitian dan pengembangan masih rendah. Angka ini masih lebih rendah dari USA dan Singapura. Kemandirian farmasi alat kesehatan dalam negeri harus didorong terlebih di masa pandemi, di mana farmasi dan alat kesehatan masuk dalam kategori high demand. Saat ini, industri lihir farmasi dominan terutama untuk memenuhi kebutuhan obat di era JKN. Kedepannya perlu juga diperkuat riset dan pengembangan industri hulu, serta iklim usaha dan regulasi untuk mendukung kemandirian dalam negeri. Pemberdayaan masyarakat. Masyarakat sejatinya merupakan bagian dari sistem kesehatan, sehingga keterlibatannya sebagai subjek maupun objek pelayanan menjadi kunci dalam pembangunan kesehatan. Pada pelaksanaannya, peran sektor non-pemerintah dan masyarakat belum optimal karena belum ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan utama pemerintah dalam sistem pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, fasilitas kesehatan swasta saat ini belum masuk dalam konsep sistem rujukan pelayanan kesehatan, sehingga terkesan justru menjadi kompetitor vaskes pemerintah, dan pengembangan sarana tidak selaras dengan rencana pemerintah. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat dalam program JKN juga menjadi indikasi tingkat keterlibatan masyarakat dalam kesehatan. Sehingga saat ini 91,8 juta penduduk menjadi peserta non-PBI, dengan 25,8 juta adalah peserta tidak aktif. Gambaran kondisi kesehatan vaskes dan JKN di atas menunjukkan tentang pemerintah untuk terus meningkatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem kesehatan. Pembiayaan kesehatan. JKN sebagai program pemerintah yang telah
dimulai tahun 2014 juga masih memiliki potensi untuk dikembangkan dari berbagai aspek pelayanannya. Salah satunya aspek penguatan promotif preventif dalam sistem JKN sehingga pembiayaan termasuk pelayanan edukasi, imunisasi, dan deteksi dini dapat dicangkup dalam skema JKN. Selain itu, JKN yang berprinsip universal health coverage juga masih dihadapkan pada fakta bahwa belum semua masyarakat memiliki akses yang sama ke fasilitas layanan kesehatan. Skema kompensasi bagi masyarakat di wilayah tersebut perlu dibentuk sebagaimana amanah dalam undang-undang. Pemerintah daerah masih tergantung terhadap dukungan pembiayaan kesehatan dari pusat. Anggaran Pemda mendukung 22,8% dari total belanja kesehatan 2019, yang mayoritas adalah kesehatan berasal dari dana alokasi khusus maupun transfer daerah lainnya. Kondisi ini perlu diperkuat dengan kemandirian rumah sakit milik pemerintah sehingga mengurangi subsidi pemerintah. Skema BLU yang ada saat ini belum optimal karena penerimaan rumah sakit masih rendah dibandingkan dengan rencana pengembangannya. Permasalahan yang lazim ditemukan di daerah adalah kapasitas fiskal yang relatif adalah sehingga menghambat pelaksanaan SPM kesehatan di daerah. Beberapa instrumen seperti dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam melaksanakannya belum optimal dalam memenuhi kebutuhan kesehatan daerah. Oleh karena itu, ke depan membutuhkan inovasi pembiayaan kesehatan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Di samping itu, perlu definisi pemetaan peruntunan yang tegas perihal anggaran pusat, dana perimbangan, dan anggaran daerah dalam ruang lingkup pemanfaatan agar dapat saling melengkapi dan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. Jangkauan Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Sistem kesehatan menurut WHO tahun 2007 terdiri atas 6 komponen, yaitu yang pertama layanan kesehatan, yang kedua sumber daya manusia kesehatan, yang ketiga sistem informasi kesehatan, yang keempat produk kesehatan, vaksin dan teknologi kesehatan, yang kelima pembiayaan kesehatan, serta yang keenam kepemimpinan dan data kelola. Konsep ini kemudian diadopsi dan diadaptasi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Adopsi tersebut dituangkan dalam Sistem Kesehatan Nasional yang meliputi 7 subsistem, yaitu 1. Upaya kesehatan, 2. Penelitian dan pengembangan kesehatan, 3. Pembiayaan kesehatan, 4. Sumber daya manusia kesehatan, 5. Kesediaan farmasi dan alat kesehatan dan makanan, 6. Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan, serta 7. Pemberdayaan masyarakat. Subsistem pemberdayaan masyarakat merupakan kelebihan SKN dibandingkan dengan skema WHO 2007 yang memasukkan subsistem pemberdayaan masyarakat. Subsistem litbang dalam perumusan SKN terkait diperdebatkan karena output litbang adalah informasi yang sudah masuk sebagai sistem SKN. Sumber data dalam subsistem informasi kesehatan dapat diperoleh baik dari litbang maupun dari data rutin dari berbagai ekosistem informasi kesehatan. Lebih tepat jika dikatakan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi SKN serta subsistemnya harus didasarkan pada data. SKN merupakan pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan melalui perencanaan sampai monitoring dan evaluasi yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku kemandirian masyarakat,
profesionalisme, sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Lingkup reformasi sistem kesehatan nasional. Reformasi sistem kesehatan nasional yang dikembangkan oleh Kementerian PPN atau Bappenas mencangkup berbagai referensi, definisi, dan lingkup. Reformasi sistem kesehatan merupakan perubahan fundamental sistem kesehatan dalam aspek kebijakan, program, maupun kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Perubahan tersebut mencakup tujuan dan prioritas kebijakan atau program atau kegiatan, hukum dan regulasi, struktur organisasi dan manajemen pelayanan kesehatan, serta sumber pembiayaan, mekanisme dan alokasi sumber daya. Reformasi sistem kesehatan tidak hanya dapat dilakukan dengan perubahan besar atau inovasi baru, namun juga perluasan, pengembangan, perbaikan, penajaman, pengintegrasian, dan penghapusan program atau kegiatan intervensi di dalam suatu sistem kesehatan. Empat kerangka kebijakan reformasi sistem kesehatan yang diacu adalah: 1. Sistematik. Terdapat sistem atau kelembagaan yang mengatur regulasi, pembiayaan, dan pelayanan. 2. Terorganisasi merupakan pihak atau lembaga atau organisasi serta jejaring terkait dalam yang berperan memberikan layanan kesehatan dan berfokus pada jaminan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan. Yang ketiga, programatik. Penetapan prioritas sistem kesehatan yang mendefinisikan program atau kegiatan intervensi secara universal. Yang keempat, instrumental. Menciptakan atau menggunakan sebuah instrumen untuk meningkatkan kinerja sistem berbasis informasi, hasil penelitian, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Konsep reformasi sistem kesehatan ini menganut health reform cycle yang terdiri atas 1. Problem definition, 2. Diagnosis, 3. Policy development, 4. Political design, 5. Implementation, dan 6. Evaluasi. Sistem kesehatan yang baik adalah sistem kesehatan yang perlu mengimplementasikan berbagai tahapan learning loops. Pada tahapan single loop, sistem kesehatan berubah untuk mengadaptasi hal-hal yang terjadi secara rutin dan mengabaikan asumsi yang mendasari perubahan sistem tersebut. Double loops merupakan pembelajaran lebih jauh bahwa model sistem kesehatan dan asumsi yang mendasari mulai digali dan mendorong pergeseran tujuan perubahan kebijakan atau sistem. Tahapan tertinggi adalah learning loop, yaitu triple loop, di mana mencoba mengkritisi sistem yang ada dan mengubah asumsi dasar yang mendasari serta meningkatkan performa sistem tersebut dalam mengambil pembelajaran dari setiap hal yang terjadi pada sistem kesehatan. Konsep penyusunan konsep reformasi sistem kesehatan nasional. Konsep reformasi SKN dirancang oleh Kementerian PPN atau Bappenas bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan sejak tahun 2020 sebagai pembelajaran pandemi COVID-19 serta arahan langsung dari Bapak Presiden Joko Widodo. Proses penyusunan tersebut diawali dengan pertemuan tingkat menteri serta serial diskusi dengan para pakar, pemerintahan pusat dan daerah, serta organisasi non-pemerintahan untuk mempertajam konsep reformasi SKN yang tengah disusun. Konsep reformasi SKN tersebut kemudian diterjemahkan menjadi major project penguatan SKN dalam RKP 2021 sebagai wujud prioritasi reformasi SKN dalam perencanaan pembangunan. Bappenas juga telah melaksanakan serial diskusi dan seminar dengan lintas KTL dan pemerintah daerah pada tahun 2020 untuk menyamakan persepsi tentang urgensi
visi dan konsep awal major project menggunakan SKN agar dapat diprioritaskan di dalam perencanaan dan penganggaran lintas KL dan daerah mulai tahun anggaran 2021. Tujuan dan metode pencapaian reformasi sistem kesehatan nasional. Pelaksanaan reformasi SKN dimulai pada tahun 2021 dan akan dievaluasi pada tahun 2024. Selaras dengan periode RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, metode reformasi SKN juga berkaitan dengan pembangunan atau inovasi berbagai sistem dalam pelaksanaan program yang mendukung pencapaian target reformasi SKN. 3 tujuan reformasi SKN. Yang pertama, meningkatkan kapasitas keamanan dan ketahanan kesehatan. Yang kedua, menjamin ketersediaan dan kemudahan akses suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif. 5 area strategi kunci, strategi pelaksanaan dan indikator reformasi sistem kesehatan nasional. Reformasi sistem kesehatan nasional menyusung terbangunnya kerangka baru yang diharapkan mampu menjawab sebagian besar tantangan pembangunan kesehatan. Penyusunan era dan strategi kunci reformasi SKN mengacu pada arah kebijakan RPJMN tahun 2020 hingga 2024. Perpres nomor 72 tahun 2012 tentang SKN, WHO Building Block dan pembelajaran mengenai pandemi COVID-19. Arahan kebijakan RPJMN tahun 2020 hingga 2024 adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong pentingnya upaya promotif dan preventif. Didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi. Sistem kesehatan nasional disusun berdasarkan 7 subsistem, yaitu 1. Upaya kesehatan, 2. Penelitian dan pengembangan kesehatan, 3. Pembiayaan kesehatan, 4. Sumber daya manusia kesehatan, 5. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, 6. Manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta 7. Pemberdayaan masyarakat. Kontribusi stakeholder yang diharapkan dalam pembangunan konsep reformasi sistem kesehatan nasional. Kementerian PPN atau Bappenas telah melakukan serangkaian pertemuan lintas KL untuk memperoleh masukan lintas sektor dalam rangka mengidentifikasi serta menajamkan peran lintas sektor yang diperlukan untuk reformasi SKN. Dari rangkaian hasil diskusi didapat diidentifikasi bahwa jika lintas KL diarahkan dan dikoordinasikan dengan baik, dapat menjadi faktor keberhasilan implementasi SKN. Secara holistik, pelaksanaan SKN merupakan kontribusi baik dari sektor kesehatan maupun sektor non-kesehatan, sehingga pendekatan lintas sektor inilah yang perlu diperkuat dalam reformasi SKN ke depan. Dalam menyusun konsep reformasi sistem kesehatan nasional, masukan dari lintas sektor pemerintah daerah dan akademisi sangat mewarnai dalam menerjemahkan ke dalam strategi kunci reformasi sistem kesehatan. Rekomendasi kontribusi lintas kesehatan yang disusun berupa kebijakan jangka pendek serta kajian jangka menengah dan panjang. Lihat dari unsur praktis, rekomendasi jangka pendek dapat diterjemahkan langsung dalam perencanaan dan penanganan tahunan, sehingga berperan penting dalam respon cepat permasalahan kesehatan seperti pandemi. Sementara itu, rekomendasi jangka menengah dan panjang umumnya memerlukan waktu dan utama bertujuan menyerahkan sistem kesehatan ke depan. Oleh karena itu, lingkup rekomendasi ulasan ini tidak hanya berupa kegiatan yang berimplikasi langsung terhadap pembiayaan, tetapi juga kegiatan yang bersifat koordinasi dan menyempurnakan sistem dan tataran regulasi sepanjang hal tersebut mendukung reformasi SKN.
dari kriteria tersebut telah ditetapkan sebagai analisasi KLN dan non-KLN yang mendukung reformasi SKN sebagai berikut. 1. Instansi yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesehatan. 2. Instansi penunjang. 3. Instansi koordinator. Kontribusi pemerintah daerah dan sektor non-pemerintah. Pemerintah daerah sebagai ujung tombak level pemerintah dalam menyediakan layanan masyarakat memiliki peran penting di seluruh era reformasi sistem kesehatan, terutama dalam memastikan penerjemahan setiap strategi nasional dalam konteks pelayanan di tingkat lapangan. Di tingkat daerah, sistem kesehatan daerah atau SKD pada prinsipnya adalah penerjemahan SKN yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas sistem kesehatan di daerah. Selain peran pemerintah daerah, keberhasilan reformasi sistem kesehatan nasional juga sangat bergantung pada partisipan sektor non-pemerintah di setiap era reformasi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 Nomor 193. Sistem Kesehatan Nasional terdiri dari pasal 1 hingga 10 dan diterapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsuddin. Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 167 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan perlu menetapkan peraturan presiden tentang sistem kesehatan nasional. Mengingat pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 memutuskan menetapkan peraturan presiden tentang sistem kesehatan nasional. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.